An-Nur Travel, pilihan yang terbaik, jalan cahaya menuju Baitullah, dana aman syariah, insya Allah ibadah pun berkesan. An-Nur Travel, pilihan terbaik, insya Allah jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur Travel, pilihan tepat, sempurnakan ibadah umroh Anda bersama kami di Travel An-Nur. An-Nur Travel, pilihan tepat. An-Nur Travel, pilihan. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini kita bersama berkumpul di rumah kediaman keluarga kita, Ibu Haji Atillah sekeluarga, dan kami juga tak lupa menyapa keluarga kami dari agama lain, tetap kami menyapa dan mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah. Baik Bapak Ibu, pada acara kita pada sore hari ini adalah di samping manasik bagi jamaah calon umrah PT An-Nur Ma'arif di kantor cabang Kecamatan Tultiri, Kabupaten Luwu Timur. Sekaligus dalam rangkaian acara ini adalah acara akikah atas kelahiran dari cucu dari Ibu Haji Atillah yang bernama El Rasan Mumtaz Fauzan, ya. Saya ulangi, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kiranya setelah saya sebutkan namanya ini, kita bersama-sama mendoakan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama ananda atau cucu kami yang akan diikuti pada hari ini adalah El Rasan Mumtaz Fauzan. Barakallahu lahu, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan atas kelahiran cucunda ini dapat menjadi ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, dan sekaligus diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga dalam hidup kedua orang tuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan suci Al-Quran yang insya Allah akan diterangkan oleh Ibu Nurmiyati. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن
واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan nasihat Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan kita bersama-sama mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu diucapkan banyak terima kasih. Untuk acara berikutnya mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Jadi ada dua rangkaian acara ini Pak Ustaz, ada acara akikah dan sekaligus dengan acara manasik yang insya Allah kami harapkan dalam akhir acara ceramah ditutup dengan doa. Kepada Pak Ustaz Hamka Dama LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, para hadirin, para tamu undangan, keluarga besar Haji Killa yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Pak Ustaz Bahar, terima kasih banyak, luar biasa. Setiap saya hadir di kota Wawondula, ya beliau selalu mendampingi saya. Masya Allah, saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Seluruh saudara-saudara semuanya yang hadir di tempat ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kita di tempat ini. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar tak semua? Semuanya sehat? Sehat Ibu? Sudah makan? Oh belum? Oh iya. Nanti kita ceramahnya jangan terbelam-belam ya. Belum makan ya? Belum. Berarti sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini selamat datang di kantor cabang PT An-Nur Ma'arif di Wawon-Bulo, yang mana direkturnya Ibu Haja Cilla. Mana Ibu Haji sini, Bunda? Ah, ini dia. Cari yang paling cantik sih. Dia yang paling cantik di sini. Iya. Ibu, Ibu, jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa singgah beli Cilla. Cakep. Ibu, kalau mau pergi ke Mekah, jangan lupa Haji Cilla. Iya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini sambil kita manasik juga ada acara akikah. Ya, atas kelahiran cucu beliau Al-Azza Multasam. Iya. Fauzan. Ya. Masya Allah, luar biasa namanya. Masya Allah. Al-Azza Multasam. Iya, iya, Mumtaz, ya, Mumtaz Fauzan, Masya Allah, luar biasa. Makanya ketika ada 3 hal yang penting ketika kita seseorang, ya, ketika anak lahir, pertama adalah diakikahkan. Alhamdulillah hari ini, ya, sebagai juga jaminan dari Allah diakikahkan. Kedua adalah dicukur rambutnya, cukur rambutnya. Makanya dalam agama kita, ketika kita mencukur, sebaiknya yang lebih afdalnya di hari ke-7 atau ke hari kelipatannya dicukur rambutnya, gundul. Setelah digundul, rambut itu tadi diambil, ditimbang berapa gram timbangannya. Kalau 100 gram, alhamdulillah. Terus diapakan itu? Itu 100 gram dihitungkan atau dinilaikan berapa nilainya kalau diemaskan. Terus di apa? Maka dinilaikan emas berapa kalau 10 gram, berarti ketika emas 10 gram berapa harganya, dan itulah kita sumbangkan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu, saudara-saudara yang kurang mampu, tetangga-tetangga yang berhak untuk mendapatkan sedekah, itulah dibagikan. Itulah dibagikan. Maka insya Allah dengan seperti ini, insya Allah anak keturunan kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak keturunan kita ini insya Allah dia tidak akan melarat ketika kita lakukan seperti ini. Iya, dia tidak akan hidup miskin insya Allah. Makanya ini. Yang ketiga, apalagi yang ketiga, diberikan nama yang baik. Alhamdulillah, luar biasa namanya ini. Mumtaz, excellent, is the best. Ya, dalam bahasa Arab, ya, terbaik, best of the best. Nah, beda dulu orang-orang tua dulu. Ya, dulu di kampung saya, bukan di sini. Ya. Pada saat dia orang tuanya, bapaknya lagi memotong kayu, sedang menggergaji, lahir anaknya, maka anaknya dikasihlah nama gergaji. Pas orang tuanya, bapaknya sedang menanam padi, lahir anaknya,
maka diberilah nama lapat tanam, artinya menanam. Tapi di sini alhamdulillah luar biasa, namanya kering-kering. Terkadang ada namanya juga overdosis, ya, terlalu berlebihan. Makanya alhamdulillah. Kenapa harus nama yang baik? Karena nama adalah doa. Nama adalah doa. Ya, ya. Nama adalah doa. Kenapa harus nama yang baik? Ya, karena nama adalah mahkota. Coba bayangkan ketika anak keturunan kita nanti di saat dia besar, bisa dia mengenyang sebuah pendidikan, dia pintar tapi namanya jelek, pasti dia minder. Maka nama yang baik adalah bagian dari mahkota seseorang. Meskipun orangnya tidak pintar, meskipun orangnya tidak cerdas, orangnya sederhana, tidak kaya, tapi memiliki nama yang baik, insya Allah dia bisa mendapatkan penghargaan. Maka inilah 3 hal penting ketika kita akikah. Tidak usah terlalu berlama-lama. Pertama adalah akikah. Kedua adalah menggunting rambutnya untuk disedekahkan. Ketiga adalah memberikan nama yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, luar biasa alhamdulillah. Di tengah-tengah kita ini saudara kita insya Allah. Di samping kanan ini insya Allah calon jamaah umrah, ya Bu ya, Ibu ya. Insya Allah di sini juga semuanya calon jamaah umrah dan haji, amin. Insya Allah amin. Ya, semuanya nanti diberikan kesempatan datang ke Baitullah. Amin. Pergi ke Makkatul Mukarram. Amin. Mencium Hajarul Aswad. Amin. Berdoa di depan Multazam. Amin. Berdoa di dalam Hijr Ismail. Pergi berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa dampaknya, masya Allah. Sehingga kenapa orang berbondong-bondong ingin berangkat ke Baitullah, dari sana pengen lagi, pulang pengen berangkat lagi, pulang pengen kembali lagi. Bahkan mungkin di sini sudah ada yang berkali-kali berangkat umrah. Kenapa? Karena mau menginginkan keberkahan yang sangat luar biasa. Sehingga rela dia menunggu beberapa puluh tahun. Ingin berangkat haji harus menunggu berapa puluh tahun. Kalau di sini berapa tahun, Pak? 30 tahun, luar biasa. Dengan ongkos yang sangat banyak itu keluarkan. Ada yang menunggu 8 sampai 9 tahun, ada 7 sampai 8 tahun ada. Dengan haji plus, ada namanya haji plus. Ada lagi, apakah masih ada tidak harus menunggu? Ada, mendaftar sekarang insya Allah berangkat nanti. Berangkat nanti di bulan 5 ya. Adanya haji plus ya, berangkat sampai mengeluarkan. Ibu, kenapa kita harus mengeluarkan uang yang banyak, rela menunggu berpuluh-puluh tahun? Karena berangkat ke Baitullah, berangkat ke tanah suci Makkah, ada 3 kemuliaan, ada 3 keberkahan yang tidak diberikan kecuali hanya orang-orang yang berangkat di sana. Ibu, pertama, apa itu yang pertama? Yang pertama adalah keberkahan ketika hadir di kota Mekah, ketika hadir di kota Madinah. Pertama adalah kesempatan kita meluangkan rasa rindu kita kepada Baitullah. Yang selama ini yang kita lihat Baitullah hanya di gambar-gambar, betul? Ini yang baru pertama berangkat ya? Coba naikkan tangan yang baru pertama. Ya, yang baru pertama berangkat, naikkan tangannya di belakang juga. Yang sudah sering berangkat, yang sudah pernah? Belum? Yang sudah? Masya Allah, luar biasa. Ibu ini sudah sering berangkat lagi, Bu ya? Iya, berangkat lagi. Kenapa? Orang tua kita satu keinginan orang yang baru mau berangkat 10 kali lipat keinginannya orang yang sudah berangkat.
Luar biasa. Satu keinginan orang yang sudah berangkat, yang belum berangkat, 10 keinginannya orang yang belum berangkat. Luar biasa ketika kita berada di depan Baitullah. Ya, ketika kita masuk di Masjidil Haram, masuk lewat di pintu pertama, pas itu kita naik tangga lift turun di pelataran Ka'bah. Di saat itu yang pertama kali kita lihat, yang pertama dan paling utama kita lihat adalah Baitullah, yang mana saat itu air mata bercucuran, rasa harus tak terbendung, tidak bisa kita tahan. Apalagi kalau kita bertalbiyah, labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di saat itu air mata bercucuran, menangis, tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita bendung, rasa terharu kita tak bisa kita bendung. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa membendung? Karena ada satu kekuatan yang sangat dahsyat yang sulit kita tahan, yaitu the power of Ka'bah. The power of Ka'bah. Ibu, itu baru melihat Ka'bah. Baru kita melihat Ka'bah loh. Belum kita menyentuh Baitullah. Baitullah. Belum kita menyentuh Baitullah. Di saat itu luar biasa. Berdesak-desakan kita tidak rasakan, berhimpit-himpitan kita tidak rasakan, karena satu fokus kita, hanya satu tujuan, fokus bagaimana kita menggapai ridha Allah. Di saat kita menyentuh Baitullah, ya Allah, ya Allah, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan dalam hati, ya Allah, tidak pernah hamba bayangkan hadir di tempat ini, ya Allah. Tidak pernah hamba bayangkan hadir di tempat ini, ya Allah. Luar biasa. Makanya ini yang pertama. Maka saya sampaikan kepada calon jamaah umrah, dan kita semua ketika hadir di kota Mekah, jangan sia-siakan. Perbanyak berdoa ketika berhadapan di depan Ka'bah. Perbanyak berdoa, karena doa kita mudah diijabah oleh Allah. Doa kita mudah diijabah oleh Allah, gampang diterima oleh Allah. Berdoa, kalau perlu kasih menangis derita. Ya. Kalau perlu kasih menangis derita, berdoa, ya Allah, ampuni hambamu, ya Allah. Ya. Ya Allah, terima kasih banyak, ya Allah. Perbanyak berdoa. Kalau perlu, selamat datang Pak Dewan. Masya Allah. Ya. Perbanyak berdoa. Ya, kalau perlu kasih menangis derita. Ibu, kasih menangis ki derita, berdoa. Ya. Kalau tidak bisa ki menangis, pura-pura ki menangis. Ya Allah. Tidak apa-apa, Ibu, tidak apa-apa, pura-pura saya menangis. Ya Allah, tidak mungkin malaikat bilang pura-pura gini menangis ya, tidak mungkin. Tapi di saat itu Ibu, di saat itu Anda pura-pura menangis, Anda bercanda menangis, wallahi Anda menangis betul. Anda menangis betul. Ya, Anda menangis betul. Kenapa? Ini saya katakan tadi, the power of Baitullah, kekuatan Ka'bah sulit kita tahan. Bergetar hati ini, bergetar tubuh ini ketika kita baru pertama melihat Baitullah. Bukan baru pertama, ketika kita melihat secara langsung Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
salat. Waktu itu pernah saya dampingi Ibu Haji. Iya. Pernah saya dampingi jamaah 150 jamaah. Iya. Waktu itu tawaf wadah. Tawaf wadah itu adalah tawaf pamitan, sudah mau pulang. Iya. Jadi saya pimpin doa. Bisa saya naikkan tangan saya menghadap ke Baitullah, saya mulai doa. Baru beberapa menit saya mulai doa, di samping saya ada orang tua nenek-nenek. Ada orang tua nenek-nenek menangis dia. Semakin keras suara saya berdoa, semakin kencang dia menangis. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semakin keras suara saya berdoa, semakin keras dia menangis. Menangis dia. Habis saya bilang, wah, dalam hati saya ini buat khusus sekali ini saya tantang terus berdoa. Kencang ya. Suara saya sudah mulai paro, sudah mulai ini serat-serat basah. Saya berhenti dan saya tutup dengan Al-Fatihah. Setelah saya tutup dengan Al-Fatihah, saya tutup doa, saya balik melihat ke nenek. Saya tanya, saya penasaran. Nek, waktu saya berdoa seru sekali saya lihat ini. Dia sampai menangis, mata bengkak-bengkak. Kenapa kita menangis, Nek? Iya. Menyesal kita besok harus pulang, masih mau kita tinggal, nah besok harus kita pulang. Ataukah masih ada barang-barang yang mau dibeli, belum terbeli sampai sekarang, begitu apa deh? Bukan itu yang bikin saya menangis lah. Terus kenapa nih? Sudah rindu bagi sama cucuta. Iya, sudah rindu dikit. Iya, bilang bukan itu yang kasih menangis Pak Ustaz. Terus kenapa kita balik menangis? Ya, apa yang membuat nenek menangis? Bilang Pak Ustaz, selama berdoa Pak Ustaz, kakiku diinjak Pak Ustaz. Ya Allah, Ibu, Insya Allah kita semua berangkat haji, amin. Berangkat umrah, amin. Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita ini insya Allah pergi ke Baitullah, amin. Ya, pertama kesempatan hadir di Baitullah. Makanya saya sampaikan, saya nasihatkan, usahakan setiap sekali sehari, kalau tidak bisa 5 kali sehari, sekali sehari sentuhlah Baitullah. Tentu. Makanya biasa kalau bapak-bapak mau masuk ke Masjidil Haram, bapak-bapak itu dia tidak bisa masuk kalau tidak pakai ihram. Tidak bisa masuk kalau tidak pakai ihram. Ya, jadi kalau mau masuk ke sholat, mau masuk sholat di depan Ka'bah harus pakai ihram. Ya, itu kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, ya biar pakaian seperti ini boleh masuk. Pakaian sholat boleh. Tapi kalau bapak-bapak mau pakai seperti ini, mau masuk ke masjid, ditahan sama polisinya Arab. Diharapkan naik ke lantai 2. Tidak bisa dia masuk. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Kesempatan minum air Zam-Zam. Ibu, kesempatan minum air Zam-Zam. Minumlah air Zam-Zam sebanyak-banyaknya, semampu kita minum. Kalau kita mampu minum 1 kali 1 galon, minum. Kenapa? Karena air Zam-Zam adalah air yang sangat istimewa yang Allah hadirkan di muka bumi. Karena air Zam-Zam adalah air yang sangat terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi, maka ketika kita hadir di tempatnya, perbanyaklah minum air Zam-Zam. Jangan mesti minum air aqua, karena tidak ada air aqua di sana. Ya. Banyak. Bagaimana caranya? Bawa nanti botol-botol 1 liter kah? Yang penting jangan 5 liter, jangan. Apalagi 20 liter. Nanti dia bilang gini, mau ambil air Zam-Zam atau mau beli solar?
Ya, jangan ambil botol, datang ke masjid, isi air, pulang ke hotel, itu yang kita minum. Jangan airnya hotel diminum, karena itu air keran saja. Bro. Kenapa? Luar biasa. Yang punya penyakit, niatkan untuk minum, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Iya, iya. Yang sering cuci darah, itu ya. Yang sering niatkan minum, iya. Minum sebanyak-banyaknya Ustaz. Nanti kita terkencing-kencing, tidak apa-apa. Niatkan, ya Allah, keluarkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh saya, Allah, dengan segala keberkahan dan rahasia-rahasia yang Engkau simpan di dalam air Zam-Zam, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Minum air Zam-Zam. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan. Haji baru-baru ini ada haji dari Goa, saya tidak tahu kalau terberapa. Dia kena penyakit lumpuh, tidak bisa jalan sampai dia harus kursi roda. 3 hari 3 malam saja tinggal di kota Madinah. Allah dengan segala kebesaran Allah, keberkahan yang ada dalam air Zam-Zam, akhirnya dia bisa jalan, tidak pernah lagi pakai itu kursi rodanya. Itu dia ada itu terkenal itu di TikTok itu, orang Goa terkenal sekali. Saya tidak tahu kalau terberapa. Dilihat itu Bu, dilihat. Ada itu di TikToknya. Kalau tidak ada TikTok tak. Iya. Atau ada TikTok tak tapi lain yang dilihat itu yang joget-joget. Iya. Nah, lihat luar biasa minum air Zam-Zam. Iya. Ada juga jamaah umrah yang saya katakan selalu cuci darah. Sekali cuci darah itu berapa dana harus dikeluarkan. Berangkat umrah, minum air Zam-Zam, dia niatkan seperti itu. Ya Allah, bersihkan semua dosa-dosa yang ada dalam tubuh saya. Alhamdulillah pulang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minumnya air Zam-Zam, dan ketika kita minum air Zam-Zam, perbanyak berdoa. Ma'un Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari niatnya orang yang minum air Zam-Zam. Ada pengusaha di sini? Ada pengusaha. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan usaha saya lancar, selancar-lancarnya, seperti lancarnya air Zam-Zam. Masuk di tenggorokan. Masya Allah. Nikit. Salam. Ahlan wa sahlan. Saya pada satu datang. Ya. Jadi banyak-banyak minum air Zam-Zam. Ada juga yang terkena asam urat. Ada yang terkena di sini asam urat. Ada. Asam urat. Coba mesti nanti. Tapi yang lebih bagusnya di depan, pas di depan Ka'bah. Tapi kalau bisa di Hijri Ismail, ambil ke air Zam-Zam, baru bacakan di salawat, baru kita usap itu nanti. Itu. Makanya terkadang ketika ada penyakit yang timbul di sana, bukan obatnya adalah bukan karena obat, tapi terkadang air Zam-Zam yang obat yang paling mujarab. Maka ketika kita hadir di sana, kesempatan di sana, perbanyak minum air Zam-Zam. Kalau di Masjidil Haram, semua air yang ada di dalam masjid itu adalah air Zam-Zam. Kalau di luar masjid, yang menempel di dinding masjid itu di luar itu air Zam-Zam. Tapi yang tidak menempel di dindingnya itu bukan air Zam-Zam, hanya air keran. Ya, jangan sampai nanti lihat di orang Bangladesh atau India pergi berkerumunan itu di luar masjid, ambil air dengan bawa jerjeng, kita kira Tommy ambil air Zam-Zam, bukan air Zam-Zam itu, air keran. Kalau di Madinah, semua air yang ada di dalam masjid itu air Zam-Zam, tapi di luar masjid bukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam, itu ya. Jadi galung-galung yang ada di dalam masjid itu air Zam-Zam, di luar masjid itu bukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apalagi yang ketiga?
Pertama adalah kesempatan menyentuh, melihat secara langsung Baitullah. Yang kedua adalah kesempatan minum air Zam-Zam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kesempatan menggapai pahala yang sangat luar biasa. Apa pahalanya Pak Ustaz? Pahalanya adalah yaitu siapa yang sholat, kata Nabi, siapa yang sholat di masjidku, di mana yang dimaksud? Masjid Nabawi. Ya. Siapa yang sholat di masjidku, di Masjid Nabawi, 1000 kali ki sholat di Masjid Al-Kausar. Saya tadi sholat duhur di Al-Kausar, saya jama dengan asar. Luar biasa masjidnya. 1000 kali ki sholat di sana, 1000 kali ki sholat di Masjid Al-Kausar. Ibu, Madinah? Iya, 10.000 kali. 10.000 kali ki sholat. Baru 1 kali sholat di Madinah, 10.000 di kampung tak. Ibu, pernah mati salah 10.000 kali? Pernah mati Pak? Pernah mati? Bilang mati saja, tidak, karena saya juga belum. Luar biasa. Salat tarawih saja 8 rakaat itu pun banyak yang mengeluh. Apalagi kalau panjang bacaannya po imam, mengeluhnya luar biasa. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Setelah dia baca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah sampai 3 lembar, pasti mengeluh di belakang. Belum ruku-ruku, bergetar betis, tubuh tidak tahan berdiri, po imam belum ruku. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu di belakang ya, sambil bisik-bisik nih. Siapa dia yang ambil itu imam di depan itu? Dia bilang, sudah minta tanya penitia ini bilang, Pak penitia jangan itu lagi diambil imam. Ya, panjang sekali, belum tutup. Apalagi masalah, maka ketika kita hadir di kota Madinah, perbanyak sholat, jangan perbanyak belanja. Karena biasanya itu rata-rata bukan ada di sini, ada di sana, tidak ada. Itu kalau mau pergi belanja, masya Allah, luar biasa. Biar sakit kepalanya langsung sembuh, biar sakit gigi langsung sembuh. Tapi kalau diajak pergi ke masjid, langsung sakit badannya, tidak bisa jalan, kena asam urat. Tapi kalau bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah besok jam 7 kita akan pergi ke pusat perbelanjaan yang ada di kota Madinah. Semua belanja-belanja di sana ada semua, mulai dari Kristal, Hambala Sabe, Jumbo, semuanya satu tempat, 4 lantai di sana. Dibawa ke di sana, langsung sembuh. Biar sakit gigi langsung sembuh. Ibu, apakah dilarang si belanja? Tidak. Tidak dilarang si belanja. Karena uang tadi kita pakai belanja. Tapi yang masalahnya jangan sampai kasihan. Itu yang jadi tujuan utama. Sementara yang menjadi tujuan utama kita menggapai keberkahan yang luar biasa di kota Madinah, kita abaikan. Beli jumbo bisa kita beli jumbo nanti di kampung tak. Ambala sapi bisa kita beli ambala sapi. Cila bisa kita cila. Tapi kalau di Madinah tidak bisa kita dapatkan pahala 10.000 kali kecuali hanya di kota Madinah, Masjid Nabawi. Belum lagi di Mekah. Di Mekah itu 100.000 kali. 100.000 kali kita sholat di kampung tak, baru 1 kali sholat di Mekah. Makanya kalau ada uang tak, usaha tak, ada keuntungan tak, niat kami mami berapa persen? 10%, 20%, 30%, insya Allah saya mau niatkan berangkat ke tanah suci. Cuma masalahnya ini kalau ada keuntungan yang kita dapat, lain yang kita niatkan mau beli bakso sesa, mau beli apa dan lain sebagainya, maka niatkan ya. Jadi ini pertama apa tadi? Kesempatan hadir di depan Baitullah secara langsung, menyentuh Baitullah. Yang kedua, kesempatan ketika kita minum air Zam-Zam.
Yang ketiga, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mau berangkat umrah, apa yang harus dipersiapkan? Ibu, bertanya gitu, nggak apa-apa bisa jalan-jalan. Nek, berapa kali mungkin mau umrah? Nek? Betul. Haji, masya Allah. Masih berangkat umrah, Nek? Apa disiapkan berangkat itu? Apa disiapkan berangkat umrah? Apa? ATM. Iya. Apa disiapkan untuk umrah? Di sini mau berangkat umrah? Mau? Tuh kasih tahu sih baca-bacanya berangkat umrah. Hah? Ada 3 caranya berangkat umrah cepat. Pertama ada baca-bacanya. Betul tak ini Bu? Saya ini kalau uang itu mau kupakai tidak bisa mah berangkat umrah. Karena pekerjaan itu ustaz guru mengaji Kak. Ya ini ustaz kalau guru mengaji. Ya guru mengaji Kak di kampung orang-orang mualaf juga. Tapi orang Tolotan di situ guru mengaji. Gajinya 50.000 1 bulan. Itu pun kalau ada. Tapi alhamdulillah mungkin berkahnya itu alhamdulillah saya berakatnya kaparon waktu saya pesantren nakasih ke guru tak berakatnya di pesantren di Mangkoso ya kasih ke amalan guru tak saya baca itu alhamdulillah pulang balik biasa 4 kali dalam setahun ya ada nah pertama maka di guru tak barang siapa yang baca ini itu yang ada di bawahnya pintu Ka'bah itu yang tulisan yang di atasnya pintu Ka'bah ya ada itu bacanya di atasnya pintu Ka'bah itu dibaca itu apa bacanya la ilaha illallah 1 kali diulang ini la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin ya itu. Ini hanya 2 tempat saya lihat ini. Hanya 2 tempat. Pertama di atasnya pintu Ka'bah, kedua kalau di Masjid Nabawi di pintu masuk di Raudah. Ya di situ di atas pintu masuk Raudah itu tertulis itu 2. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Dihafal nih Bu? Dihafal nih? Insyaallah. Dibaca. Kapan dibaca? Dibaca sesudah sholat subuh. Berapa kali? Kalau mampu kita baca 100 kali. Kalau mampu kita baca 1000 kali. Kalau mampu kita baca 100.000 kali. Sebanyak-banyaknya kita baca. Sesudah sholat subuh. Ya. Dibaca itu insyaallah. Yang kedua kalau kita amalkan itu, kita amalkan selama 40 hari berturut-turut tidak pernah putus, langsung pakai 2 paspor, pergi mikir ke 2 paspor. Lo ini mau 2 paspor, 2 paspor. Kalau jadi di paspor tak, lo ini mendaftar, pergi makin mendaftar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang disiapkan? 1, persiapkan mental. Yeah. Persiapkan mental dan visi. Apa yang saya maksud mental Ibu? Apa yang saya maksud mental? Ketika kita hadir dengan mental yang baik, insya Allah bagaimana caranya? Pikirkan yang baik-baik. Ya. Pikirkan yang baik-baik. Kalau ada yang selalu berhenti berangkat, Pak Ustaz, bagaimana nih nanti saya di sana Pak Ustaz? Bisa kerja itu saya nanti jalan kaki. Nanti saya tidak bisa tawaf, nanti saya tidak bisa jalan kaki, nanti saya tidak bisa begini. Belum pergi berangkat sakit mental mati. Karena yang kita pikirkan adalah sakit. Tapi kalau kita bilang insya Allah sehat Kak, insya Allah kuat Kak, insya Allah saya mampu. Kenapa? Insya Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Ana inda zanni abadi
B. Ya. Kalau kita pikirkan yang baik-baik, kita pikirkan sehat, kita pikirkan kekuatan, insya Allah Allah akan berikan kekuatan. Tapi kalau kita pikirkan yang tidak baik, belum pasti berangkat sakit mental mati. Dan betapa banyak Allah perlihatkan luar biasa ketika dia di kampung kena sakit, tidak bisa jalan, tapi pas sampai di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang tua dulu kita, pas kita mau berangkat keluar rumah, orang tua ajarkan kepada kita apa yang dibaca ketika keluar dari rumah. Pintu rumah kita mau melangkahkan kaki, apa yang dibaca? Dibaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Baru kita keluarkan kaki kanan. Ibu, kaki kanan. Apa dibaca? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Baru kita keluarkan kaki kanan. Ibu ingat kaki kanan, jangan bersamaan lompat. Ya. Jadi siapkan mental, fisik dan mental kuatkan. Apalagi pikirkan yang baik-baik. Ya. Jangan pikirkan yang jelek-jelek. Ada jamaah itu pas naik pesawat tidak tenang dirinya. Kenapa dia tidak tenang? Karena dia memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Apa yang dipikirkan? Karena waktu itu saya berdekatan dengan itu ibu-ibu juga. Karena memang ini ibu banyak, kadang pikirannya banyak ini ibu-ibu. Saya terakhir naik di pesawat, kebetulan ada itu ibu-ibu tidak tenang. Dari sana melihat sepupunya tidak tenang. Saya tanya, ibu kenapa kita tidak tenang? Nah mau maki berangkat ini, naik maki di pesawat, kenapa perasaan tak belum tenang? Bilang Pak Ustaz, ada yang selalu saya pikirkan. Bilang apa kita pikirkan? Pak Ustaz, saya pikirkan itu pesawat, di mana nanti itu pesawat singgah kalau habis bensinnya di atas, ada di Pertamina itu di atas. Dalam hati saya, ada Pertamina di atas. La haula wala quwata illa billah. Ibu, jangan kita pikirkan itu. Pikirkan maki yang baik-baik. Ya, pikirkan maki yang baik. Ya, pikirkan yang baik-baik. Yang ketiga apalagi yang kita pikirkan, siapkan. Yang punya tinggalkan kebiasaan jelek. Yang suka cerewet, ada yang cerewet di sini ya? Tidak ada. Ada? Tidak ada mengaku. Tidak ada mengaku. Tidak ada mengaku ya? Pak Ustaz, saya tahu itu ciri-cirinya wanita yang cerewet. Tipis mulutnya. Kenapa wanita cerewet yang tipis mulutnya? Karena ringan diangkat. Ini semua ini. Ibu, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terakhir, insyaallah budayakan selalu menolong. Tolong menolong, budayakan. Ini yang banyak ini. Kadang keluar aslinya di sana, kita tolong menolong. Kadang ada dalam pikiran, tidak usah kita bantu itu Ustaz. Bukan jinda sama terepel, jangan. Jangan kita bantu itu. Tidak sekampung dikit, jangan. Jangan kita bantu itu karena bukan di keluargaku, jangan. Ibu, jadikan ini tolong menolong sebagai simak perjalanan tak. Kenapa saya katakan sebagai simak dalam perjalanan tak? Karena bisa saja satu orang kita bantu, satu orang kita tolong, satu orang kita angkat kesusahannya dalam perjalanan. Allah berikan kesehatan dan kekuatan selama di kota Madinah dan di kota Mekah.
Ya, sinampak meloni pajak. Ya. Allah berikan kekuatan. Bisa saja ada orang begini ada nih. Dia bawa orang tua. Ketika dia bawa orang tua terus bawa ke masjid. Ketika dia bawa terus di masjid, itu orang tua belum 5 menit mau lagi pulang. Belum 5 menit mau lagi pulang. Akhirnya jengkel ini, jengkel orang ini. Apa dia katakan? Saya datang ke sini mau beribadah, bukan mau bawa orang tua, karena bukan keluarganya. Akhirnya itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktunya dia selalu bawa itu orang tua selalu ke masjid. Waktunya dia bawa ke itu orang tua, dampingi orang tua, selalu dia ke masjid. Pas dia pisah, bukan itu yang bawa itu orang tua, tidak pernah pergi ke masjid. Kenapa? Sakit tuh. Makanya budayakan tolong menolong, jadikan simak perjalanan kita. Wallahu auni fil abadi madamal abdu fi auni aku. Pertolongan Allah, bantuan Allah akan selalu kita dapatkan selama hamba senang, suka menolong dan membantu sesamanya. Maka insya Allah kita semua ini berangkat satu keluarga besar. Keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Insya Allah berangkat nanti ini tanggal 17 ya. Berapa? 17? 16 ya. Karena di bulan 1 ini Alhamdulillah ada 8 kali penerbangan. Ya, ada yang nanti ini berangkat 15 ini satu pesawat. Ya, insya Allah itu ya. Budayakan tolong menolong, bantu membantu, insya Allah dengan ini Allah berikan kekuatan kepada kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah saudara-saudara kita yang berangkat umrah senantiasa diberikan kesehatan walafiat, amin. Insyaallah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hadir di tempat ini insyaallah juga diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat juga ke Baitullah, amin. Berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fihi innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal madinatal munawwarah wa makkatal mukarramah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, panggillah kami ya Allah menuju Baitullah ya Allah. Panggillah kami ya Allah menuju Baitullah ya Allah. Mudahkanlah jalan kami ya Allah menuju Baitullah ya Allah. Mudahkanlah jalan kami ya Allah pergi berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panggillah keluarga kami ya Allah
Panggillah tetangga kami ya Allah. Mudahkanlah mereka ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Untuk mengeluarkan ongkos pergi ke jalan Baitullah ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin, terima kasih banyak kepada seluruh yang hadir di tempat ini, berkhusus keluarga besar Haji Kila. Terima kasih banyak atas kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih banyak Pak Dewan atas kedatangannya. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Alhamdulillah bisa saya bertemu dengan bisa dengan Pak Desa, luar biasa. Ketua MUI luar biasa, terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah pepatah Bugis, degaga lalat, degaga tikungannya. Tidak ada jalan yang tidak memiliki tikungan. Degaga tasik, degaga bumpannya. Tidak ada laut yang tidak memiliki ombak. Ya. Degaga aji dek nak kepasuh, saya tidak bisa terjemahkan apa terjemahannya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Olehnya itu kalau ada kata-kata saya yang tidak pantas, cara bercanda saya berlebihan, mohon dimaafkan. Itu ya, Ibu. Bisa dimaafkan Ibu? Bisa Ibu? Bisa? Terima kasih banyak. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yardah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama saya tadi dengan doa, mudah-mudahan dengan ceramah dan doa yang disampaikan oleh Ustaz dapat menambah keimanan kita dan keberkahan dari khususnya kepada keluarga kita, Ibu Haja Kila bersama anak kami Ipan dan anak yang diakika senantiasa mendapatkan perlindungan, kesehatan, umur dan panjang dan keberkahan dengan segala rezeki. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan kalau ada kekurangannya kita bersama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.